Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Sejarah. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang pulau-pulau paling bersejarah di Indonesia. Masa lampau, Indonesia sangat kaya raya. Ini dibuktikan oleh informasi dari berbagai sumber kuno. Kali ini kami akan membahas kekayaan tiap pulau yang ada di Indonesia. Pulau-pulau itu akan kami sebutkan menjadi 7 bagian besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Yang pertama, Pulau Sumatera atau Pulau Mas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sanskerta, Suwarna Dwipa atau Pulau Emas, atas warna bumi atau tanah emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas pada masa dinasti ke-18 Firaun di Mesir, sekitar 1567 sampai 1339 sebelum Masehi. Di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus atau Lobo II. Daerah Tapanuli diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena merupakan tempat asal kamper barus. Ternyata kamper atau kapur digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Firaun Mesir kuno. Yang kedua, Pulau Jawa atau Pulau Pati. Dahulu, Pulau Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Pati dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya dengan tambang emas sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Ahli geografi Yunani, Ptolemeus juga menulis tentang adanya negeri emas dan negeri perak dan pulau-pulau antara lain Pulau Labatiu yang berarti Pulau Pati. Ptolemeus menyebutkan di ujung barat Labatiu atau Jawa Dwipa terletak Akir, kota Perak. Kota Perak itu kemungkinan besar adalah kerajaan Sunda kuno. Salakanagara yang terletak di barat Pulau Jawa. Salakanagara dalam sejarah Sunda atau Wangsakerta disebut juga Raja Tapura. Salaka diartikan perak, sedangkan nagara sama dengan kota, sehingga Salakanagara banyak ditafsirkan sebagai kota perak. Yang ketiga, Kepulauan Sunda Kecil, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur atau Kepulauan Wisata. Ptolemeus menyebutkan ada 3 buah pulau yang dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur India. Berdasarkan informasi itu, kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India. Sejumlah pulau yang kemudian terbentuk di daratan Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula, yakni Kepulauan Sunda Besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil merupakan gugusan Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Yang keempat, Pulau Kalimantan atau Pulau Lumbung Energi. Dahulu nama pulau terbesar ketiga di dunia ini adalah Waruna Dwipa, yang artinya Pulau Dewa Laut. Kalimantan dalam berita-berita Cina disebut dengan istilah Chinli Piisi. Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan. Dalam naskah-naskah Jawa kuno, orang Melayu menyebutnya Pulau Ujung Tanah. Borneo adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda. Pada zaman dahulu, pedagang asing datang ke pulau ini mencari komoditas hasil alam berupa kamfer, lilin, dan sarang burung walet, melakukan barter dengan guci keramik yang bernilai sangat tinggi dalam masyarakat Dayak. Para pendatang India maupun orang Melayu memasuki muara-muara sungai untuk mencari tanah bercocok tanam dan berhasil menemukan tambang emas dan intan di pulau ini. Yang kelima, Pulau Sulawesi atau Pulau Besi. Orang Arab menyebut Sulawesi dengan nama Solipis. Orang Belanda menyebut pulau ini dengan nama Celebes. Pulau ini telah dihuni oleh manusia sejak 30.000 tahun yang lalu. Terbukti dengan adanya peninggalan purba di pulau ini.
Contohnya lokasi prasejarah Samanpatu Lembah Besawa. Nama Sulawesi konon berasal dari kata Sula yang berarti pulau dan besi. Pulau Sulawesi sejak dahulu adalah penghasil besi, sehingga tidaklah mengherankan usutan sekitar Danau Matana mengandung besi dan nikel. Di Sulawesi pernah berdiri Kerajaan Luwu yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi. Wilayah Luwu merupakan penghasil besi. Besi Luwu atau senjata Luwu, keris atau kawali, sangat terkenal akan keampuhannya, bukan saja di Sulawesi, tetapi juga di luar Sulawesi. Dalam sejarah Majapahit, wilayah Luwu merupakan pembayar upeti kerajaan. Selain dikenal sebagai pemasok utama besi ke Majapahit, Maluku, dan lain-lain. Menurut catatan yang ada, sejak abad ke-14, Luwu telah dikenal sebagai tempat peleburan besi. Yang keenam adalah Pulau Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah. Maluku memiliki nama asli Jazirah Al-Mulk yang artinya kumpulan atau semenanjung kerajaan yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Maluku dikenal dengan kawasan 1000 pulau serta memiliki keanekaragaman sosial budaya dan kekayaan alam yang berlimpah. Orang Belanda menyebutnya sebagai the three golden from the east, 3 emas dari timur, yakni Ternate, Banda, dan Ambon. Sebelum kedatangan Belanda, penulis dan tabib Portugis Tom Peires menulis buku Summa Oriental yang telah melukiskan tentang Ternate, Ambon, dan Banda sebagai the Precious Island. Pada masa lalu, wilayah Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Cengkeh adalah rempah-rempah purbakala yang telah dikenal dan digunakan ribuan tahun sebelum Masehi. Pohonnya sendiri merupakan tanaman asli Kepulauan Maluku, Ternate, dan Tidore yang dahulu dikenal oleh para penjelajah sebagai Space Island. Yang ketujuh adalah Pulau Papua atau Pulau Surga. Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia. Pada sekitar tahun 200 Masehi, ahli geografi bernama Ptolemei menyebutnya dengan nama Labadios. Pada akhir tahun 500 Masehi, pengarang Tiongkok bernama Kau Yukua memberi nama Tongki. Dan pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Jangki. Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papua yang sudah berubah nama sebutan menjadi Papua. Pada tahun 1545, Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinea, dan ada pelaut lain yang menyebut nama Isla del Oro yang artinya Pulau Emas. Robin Osborne dalam bukunya Indonesia Secret War, The Guerrilla Struggle in Irian Jaya 1985 menjuluki provinsi paling timur Indonesia ini sebagai surga yang hilang.